Oke, hello guys, Kelvin di sini. Dan kali ini saya mau mereview laptop keluaran Lenovo lagi, yaitu Lenovo Legion 5, tapi yang versi performance guys, yaitu Lenovo Legion 5 Pi. So, sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi guys, bagi teman-teman yang nonton, yang ada request laptop apa yang mau di-review, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk kedepannya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan versi performance dari seri Legion 5. Tapi desainnya ini guys, tidak sama dengan Legion 5, tapi lebih mirip dengan Legion 7i. Tapi tidak sepenuhnya mirip ya, karena ada beberapa detail yang tidak sama dengan Legion 7i. Dan sebelum kita mulai review dari Legion 5 Pi ini, bagi kalian yang belum menonton line up tertinggi dari Lenovo, yaitu Legion 7i, kalian bisa cek videonya itu di atas ini, ya kalian bisa lihat di sini, supaya bisa dijadikan perbandingan dengan Legion 5 Pi ini. Dan untuk SKU yang saya review kali ini adalah Legion 5 Pi 15IMH63ID. Dan untuk harganya ini 28 juta rupiah. Dan kalau nggak salah guys, Legion 5 Pi ini hanya tersedia dalam satu SKU saja. Jadi bisa dibilang Legion 5 Pi ini harganya 2 juta lebih murah dibandingkan Legion 7i yang SKU terendah. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke review dari Legion 5 Pi ini. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu. Seperti yang saya bilang di awal, Legion 5 Pi ini mirip banget dengan Legion 7i. Dari segi desain, susunan keyboard ini sama, tapi ada beberapa perbedaan di antara Legion 5 Pi dan Legion 7i. Yang paling kelihatan tuh ada di logo cover laptopnya. Jadi Lenovo memberikan perbedaan yang mencolok agar orang lain bisa tahu mana Legion 5 Pi dan mana Legion 7i. Kemudian di posisi portnya ini juga berbeda ya, serta di Legion 5 Pi ini tidak terdapat lampu RGB di sekeliling laptopnya. Kemudian sekarang kita masuk ke material yang dipakai. Ini kombinasi metal dan plastik. Di bagian framenya itu metal, serta di cover laptopnya ini juga metal. Tapi di cover bagian bawah laptop ini masih menggunakan plastik. Untuk keyboardnya sendiri, ini sudah full size, lengkap dengan numpad. Serta tombol navigasinya ini juga besar. Untuk lampu backlit keyboardnya ini sudah 4 zone RGB. Tapi sayang sekali lampu RGB dari keyboardnya ini tidak bisa diatur dari aplikasi maupun software di laptop ini. Hanya bisa diatur dari tombol FN di keyboardnya. Kemudian sekarang kita masuk ke kenyamanan mengetik di laptop ini. Untuk keyboardnya ini pas banget ya, nyaman banget dipakai untuk mengetik. Sensasi mengetiknya ini sama banget dengan Legion 7i. Dan untuk trackpad ini juga nyaman banget, tidak ada kendala sama sekali. Sekarang kita masuk ke ketahanan dari laptop ini. Frame keyboardnya pada saat saya tekan ini solid banget, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian untuk flex layarnya ini sebenarnya kokoh, tapi saya mendengar suara yang aneh di ujung kiri atas layarnya. Mungkin unit yang saya coba ini ada defect sedikit di frame layarnya, tapi overall tidak ada masalah sama sekali di layarnya. Untuk hinge-nya ini juga solid dan kokoh banget, dan layarnya ini bisa dibuka memakai satu jari. Tidak sampai di sana saja, layar dari laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan untuk dimensi dari laptop ini, panjangnya itu 36,3 cm, lebarnya 25,9 cm, dan untuk tebalnya itu 3,1 cm. Dan untuk berat dari laptop ini itu 2,3 kg.
Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kanannya itu terdapat satu USB tipe A, di sebelah kirinya itu terdapat satu audio combo jack dan satu USB tipe A. Dan di bagian belakang dari laptop ini terdapat satu power jack, satu HDMI, dua USB tipe A, satu USB tipe C, dan satu RJ45. Kelengkapan portnya ini sudah cukup untuk mobilitas sehari-hari, cuman minus SD card reader saja. Tapi ada solusinya ya guys. Kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik maupun di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian sekarang kita masuk ke layar dari Legion 5PI ini. Ukuran layar yang dipakai ini menggunakan ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan panel IPS dengan refresh rate-nya itu 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini sebesar 96% sRGB atau 76% Adobe RGB. Kemudian untuk baterainya sendiri ini sebesar 80 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 230 Watt. Kemudian sekarang kita masuk ke speaker dari laptop ini. Speaker yang digunakannya ada dua, di kiri dan kanan laptop sudah by Harman guys. Dan untuk wattnya ini sebesar 2 watt. Dan ini contoh suara dari speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari Legion 5PI ini. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10875H dengan 8 core 16 thread. Dengan TDP-nya itu sebesar 45 watt. Ini prosesornya itu memiliki core dan thread yang sama seperti Intel Core i9. Jadi ini jauh lebih kencang dari Intel i7 10750H. Jadi ini itu versi di atas 10750H tapi di bawah Core i9. Kemudian kita masuk ke GPU-nya. Ini memakai Nvidia GeForce RTX 2060 dengan VRAM itu sebesar 6GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang dua keping sebesar 32GB DDR4 dengan speed-nya itu 3200 MHz. Jadi RAM-nya itu menggunakan kombinasi 16GB 16GB. Kemudian sekarang kita masuk ke kapasitas penyimpanannya. Ini sudah terpasang satu keping SSD M.2 sebesar 1 TB. Masih ada tersedia satu slot M.2 lagi bagi yang mau nambah kapasitasnya, ini masih bisa ya. Dan itu saja untuk dapur pacu dari Legion 5PI ini. Sekarang kita coba tes performa dari Legion 5PI ini. Apakah sekencang Legion 7i atau tidak? Pertama-tama kita tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk read-nya ini sebesar 3453 MB per detik dan untuk write-nya ini sebesar 3020 MB per detik. Dan sekarang kita masuk ke tes kedua. Ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba dua kali tes. Pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 3 menit 51 detik. Dan untuk render memakai GPU ini selesai dalam waktu 6 menit 15 detik. Dan kita masuk ke tes ketiga. Ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1679. Di run kedua kita mendapatkan skor 1586. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1560. Dan ini hasil dari 10 kairan Cinebench R15. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama, kita mendapatkan skor 3729. Di run kedua, kita mendapatkan skor 3682. Dan di run ketiga, kita mendapatkan skor 3666. Dan ini hasil dari 10 kairan Cinebench R20. Kemudian sekarang kita masuk ke tes kelima sampai ke-7. Ini seperti biasa saya menggunakan aplikasi dari 3D Mark. Pertama-tama saya menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver nih kita mendapatkan skor 41.606.
Lanjut di tes kedua, ini ada Fire Strike. Fire Strike ini sudah lebih berat dibandingkan Skydriver. Di Fire Strike ini kita mendapatkan skor 15.638. Dan sekarang kita masuk ke tes terakhir. Ini ada Time Spy. Time Spy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU high-end. Dan sekarang kita coba tes di Legion 5PI. Di Time Spy ini kita mendapatkan skor 6.664. Kemudian sekarang saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini lolos dengan skor 98,2%. Kemudian sekarang kita coba tes main game di Legion 5PI ini. Semua setting grafik di gamenya ini saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada game Dota 2. FPS terendahnya itu di 105. FPS tertingginya itu di 121. Untuk rata-ratanya berada di 114. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 74 derajat, untuk di CPU-nya 85 derajat. Masuk di game kedua, ini ada game Resident Evil 3. FPS terendah itu di 83, FPS tertingginya itu di 144, untuk rata-ratanya berada di 106. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 76 derajat, untuk di CPU-nya 85 derajat. Masuk di game ketiga, ini ada game PUBG. FPS terendah itu di 80, FPS tertingginya itu di 152 dan untuk rata-ratanya berada di 129. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 75 derajat, di CPU-nya 83 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada di game Need for Speed Heat. FPS terendahnya itu di 64, FPS tertingginya itu di 107 dan untuk rata-ratanya berada di 82. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 77 derajat, untuk di CPU-nya 83 derajat. Lanjut di game terakhir, ini ada game Call of Duty. FPS terendahnya itu di 70, FPS tertingginya itu di 146 dan untuk rata-ratanya berada di 104. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya 77 derajat, untuk CPU-nya 85 derajat. Pada saat saya memainkan game di Legion 5PE ini, saya sama sekali tidak merasakan hawa panas dari keyboardnya. Bagian atas dari keyboard ini tetap adem pada saat memainkan game maupun benchmark. Cooling dari laptop ini tuh mantap banget ya, sama seperti Legion 7i, tidak ada masalah untuk di coolingnya. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Yang pertama-tama ini kita bahas sisi bagusnya dulu ya. Yang pertama ini ada di desainnya. Ini desainnya bagus banget. Bagi saya line up Lenovo dari Legion 5, Legion 7 ini semuanya bagus. Tidak ketinggalan, Legion 5PI ini juga bagus. Kemudian yang kedua, ini ada di cooling dari Legion 5PI. Ini sama bagusnya dengan Legion 7i, di mana saya sama sekali tidak merasakan panas atau hangat di area keyboardnya pada saat main game maupun benchmark. Kemudian kelebihan yang ketiga, ini bukan kelebihan, tapi bagi saya ini kelebihan ya guys. Karena keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan numpad, di mana sekarang sudah sangat jarang sekali kita menemukan numpad di laptop ukuran 15 inci. Kemudian keunggulan keempat ini ada di performanya. Nah ini keunggulan yang paling telak ya dibandingkan kompetitornya. Di harga 28 juta, kalian sudah mendapatkan Intel i7 10875H. Wis, ini prosesor yang kencang, di mana kompetitornya itu masih mendapatkan i7 10750H. Jadi ini laptop dengan harga 28 juta yang paling kencang saya rasa ya. Karena memakai bukan ukuran sih, tapi i7 875H. Dan itu saja untuk kelebihan dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang pertama ini ada di kelengkapan port. Ini tidak ada SD card reader. Sayang banget kalau nggak ada SD card reader. Tapi ya sudah, yang namanya laptop kalau nggak ada SD card reader sudah biasa sebenarnya. Tapi ada solusinya. Kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik maupun toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian kekurangan kedua ini ada di bezel layarnya. Di bagian bawahnya ini masih tebal ya guys, tapi di ketiga sisi laptop ini sudah tipis. Ditambah laptop ini sudah tidak ada webcam, bezelnya ini makin tipis. Kemudian kekurangan ketiga, laptop ini tidak dilengkapi dengan webcam. Jadi biasanya line up Lenovo itu selalu ada webcam yang ada penutupnya di sini. Tapi kali ini webcamnya itu benar-benar ditutup guys, alias hilang, tidak ada. Kemudian
kekurangan keempat ini lampu RGB di keyboardnya tidak bisa diatur dari software maupun aplikasi. Kalian hanya bisa mengatur warnanya itu dari kombinasi tombol Fn di keyboardnya. Sayang sekali ini tidak ada software, padahal di Legion 7i itu ada aplikasi yang namanya Corsair IQ, tapi di Legion 5PE ini tidak ada. Sayang banget ya, padahal RGB-nya ini sudah 4 zone, tapi kalian nggak bisa atur warnanya dari aplikasi. Kemudian kekurangan kelima, ini ada di logo Legion di belakang layar. Ini hanya bisa menyala kalau laptopnya itu sedang dicas. Kalau chargernya ini dilepas, otomatis lampu logo Legionnya ini juga mati. Ini sayang sekali. Kenapa lampu dari logonya ini tidak dibiarkan menyala saja? Ini jadi jelek ya guys, harus dicas dulu baru menyala. Jadi guys, kalau kalian minta perbandingannya, lebih mending mana? Legion 5PI atau Legion 7i dengan perbedaan harga senilai 2 juta rupiah? Ini agak susah ya guys, tapi saya coba kasih di kedua belah pihak. Alasan saya memilih Legion 7i dibanding Legion 5PI. Yang pertama, Legion 7i ini color gamutnya sudah 100% Adobe RGB dan sudah mendukung Dolby Vision. Layar dengan 100% Adobe RGB ini sangat jarang banget, apalagi di harga laptop 30 juta. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, keyboardnya ini sudah per key RGB dan bisa diatur warnanya memakai aplikasi Corsair IQ. Yang ketiga, Legion 7i ini ada webcam ya. Kemudian yang keempat, ini opsional ya guys. Bagi yang suka RGB, laptop Legion 7i ini cocok untuk Anda. Kemudian sekarang kita masuk ke alasan saya memilih Legion 5PI dibandingkan Legion 7i. Yang pertama, kalau kalian perhatikan skor benchmark dari Legion 5PI ini bisa dibilang di atas Legion 7i. Mungkin karena RAM di Legion 5PI ini lebih besar ya dibandingkan di Legion 7i. Di Legion 5PI ini 32GB, di Legion 7i 16GB di SKU terendahnya ya. Kalau di SKU tertingginya itu sudah 32GB. Kemudian yang kedua, ini kalian tidak perlu mengeluarkan dana 2 juta lebih banyak kalau kalian tidak memerlukan layar dengan 100% Adobe RGB. Alasan ketiga, kalian tidak pernah memakai webcam sama sekali, jadi kalian tidak perlu webcam. Di Legion 5PI tidak ada webcam, jadi tidak ada masalah bagi kalian yang bisa dibilang hampir tidak pernah memakai webcam. Kemudian yang keempat, ini opsional sama seperti yang tadi. Apabila kalian tidak suka RGB di laptopnya, Legion 5PI ini cocok untuk Anda karena tidak ada aksen-aksen RGB selain di keyboardnya. Jadi guys, sebenarnya tidak ada yang lebih baik karena masing-masing laptop tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kembali lagi kepada kalian, kalian butuh yang mana? Kalian butuh Legion 7i atau Legion 5PI? Kalian yang menentukan. Oke, jadi sekian dulu video review Lenovo Legion 5PI ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman lain kita yang nonton itu mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. So, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Oke, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.